Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Jumpa lagi kita di sini. Semoga hingga saat ini sampai kapanpun kita tetap dalam kondisi sehat walafiat. Setelah kita menikmati nuansa liburan di Hari Raya Idul Fitri kemarin, mungkin bahkan sampai saat ini masih liburan ya. Untuk beberapa teknisi atau sahabat-sahabat semuanya sudah mulai memegang laptop, sudah mulai menggunakan laptop, sudah mulai siap-siap bekerja, sudah mulai siap-siap untuk mensolder ya. Kali ini kita akan berbagi lagi tips ringan mendeteksi sebuah kerusakan pada laptop. Nah, kali ini sahabat semuanya kita akan membicarakan tentang blue screen ya. Blue screen yang terjadi pada sebuah laptop. Biasanya kalau laptop lama nggak dipakai, barangkali mungkin sahabat semuanya ada yang membuka laptop, dinyalakan, dia mau menyala, kemudian ketika mau masuk ke Windows tiba-tiba blue screen, kemudian restart lagi, dibiarkan masuk blue screen lagi. Kalau yang pakai Windows 7 muncul pilihan itu save mode, kemudian ada di sana normally start ya, ada yang normally itu. Atau kalau di Windows 10 habis itu setelah berulang-ulang kali restart muncul pilihan recovery. Nah, itu sebetulnya apa problemnya? Kita fokus ke Windows dulu ya, ke Windows 7 ya. Windows 7 yang blue screen, habis itu restart lagi. Nah, itu sebetulnya kira-kira kalau laptopnya beberapa waktu nggak dipakai, selama liburan kemarin nggak dipakai, begitu dinyalakan seperti itu, kira-kira apa penyebabnya? Nah, ini salah satu saja yang ini sering sekali terjadi juga. Itu adalah disebabkan adanya settingan BIOS yang berubah. Ingat, ini salah satunya ya. Settingan BIOS yang berubah diakibatkan oleh baterai yang kosong. Mungkin laptopnya baterainya kemarin pas setelah terakhir dipakai mau disimpan itu baterainya kosong. Nah, kemudian baterai CMOS-nya ternyata ngedrop. Nah, itu tentu settingan BIOS akan berubah. Kalau perubahan settingan BIOS ini menyebabkan perubahan yang signifikan, terutama biasanya pada settingan SATA. Kita tahu di sana ada untuk BIOS yang lama ada IDE, ada apa itu? Ada yang kompatibel apa gitu. ID ada yang RAID. Nah, itu ya RAID, nah itu. Kalau pas Windows-nya dipakai menggunakan format SATA yang IDE misalnya, padahal defaultnya laptop BIOS itu ada di RAID misalnya, maka ketika kembali ke RAID kita nyalakan laptop, tentu laptop nggak bisa nyala karena nggak SATA-nya, settingan SATA-nya nggak kompatibel, nggak sesuai dengan Windows yang kemarin diinstal di laptopnya. Maka untuk solusi seperti ini kita bisa mengembalikan settingan BIOS ke settingan sebelumnya. Atau kalau nggak yakin bisa dicoba-coba, nggak apa-apa. Kita masuk ke BIOS dulu menggunakan seperti biasanya caranya ya. Kita nyalakan laptopnya, tekan tombolnya, kita pencet F2, dipencet berkali-kali atau dipencet ditahan terus sampai muncul tampilan BIOS yang warna biru itu. Ada pilihan setting, ada pilihan perubahan tanggal, date itu dan lain-lain. Terus di sana nanti masuk ke pilihan settingan SATA tadi. Kita kembalikan ke settingan atau kita rubah ke settingan yang lain, save, restart, masih blue screen, pindah lagi settingan yang lain, save, restart lagi begitu hingga berhasil booting.
Nah, cara lain gimana untuk mendeteksi adanya perubahan pada BIOS? Tentu kita bisa melihat settingan date ya. Kita masuk ke BIOS, lihat tanggalnya, lihat tahunnya sesuai nggak dengan hari ini. Kalau kemarin pas laptop dimatikan ternyata kita yakin waktu itu tanggalnya sesuai, tahunnya sesuai, ternyata hari ini kok tahunnya kembali ke tahun 2000 misalnya. Atau untuk laptop lama kembali ke tahun 19 berapa gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa baterai CMOS-nya habis ngedrop. Atau kalau untuk laptop yang baru yang nggak pakai CMOS, ternyata tahunnya kembali ke tahun nggak sesuai ya, nggak sesuai dengan hari ini. Kemungkinan baterainya ngedrop, baterai utamanya habis, jadi nggak bisa nge-save settingan pada BIOS untuk mendeteksi ada perubahan di BIOS ya. Jadi tadi salah satunya penyebabnya adalah adanya perubahan settingan di BIOS disebabkan oleh baterai CMOS atau main battery baterai utama yang ngedrop, sehingga menyebabkan settingan BIOS tadi nggak kembali ke settingan default. Caranya seperti itu. Setelah kita rubah settingan satunya ke settingan aslinya yang sesuai dengan Windows, sesuai dengan OS-nya, maka laptop seharusnya bisa kembali bekerja dengan normal, bisa berhasil booting ke BIOS, ke Windows maksudnya. Itu salah satunya. Penyebab lain apa? Penyebab lain gara-gara laptop nggak dipakai lama. Bisa juga karena RAM-nya gagal bekerja. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa RAM pada laptop yang portable ya, yang RAM-nya bisa dicopot, bisa dimasukin, ada slotnya, ada penjepitnya, itu bukan RAM on board. Di sana ada banyak sekali pins, yang pins ini menjadi konektor antara RAM dan mainboard. Biasanya kalau laptop lama nggak dipakai, suka ada kondensasi pada konektor ini. Nah, ini menyebabkan RAM gagal bekerja. Salah satu indikasi bahwa RAM gagal bekerja adalah laptopnya black screen, nggak bisa berhasil booting. Nah, penyebab yang lain juga blue screen. Mau booting, blue screen, mati lagi. Blue screen atau macet. Blue screen habis itu macet, nggak bisa berhasil booting. Atau berhasil booting, namun ketika mau dipakai, buka program gitu atau buka aplikasi, blue screen, macet. Nah, itu salah satu penyebab bahwa RAM-nya gagal bekerja. Bagaimana solusinya? Nah, tentu solusinya kita bisa membuka casing laptop yang bagian belakang, atau dengan cara sesuai dengan merek laptopnya. Nanti kita bisa lepas memorinya, RAM-nya, kita bersihkan. Slotnya juga kita bersihkan bisa pakai alat tertentu, pakai penghapus itu yang bisa kita pakai, penghapus pensil itu bisa. Kemudian slotnya kita bersihkan menggunakan kuas atau sikat yang kering bisa. Jadi kita pasang lagi, kita coba tes lagi. Penyebab yang lain apa? Penyebab yang lain tentu ada problem di motherboard. Ini problem yang berat. Kalau yang tadi 2 step tadi sudah dicoba, ternyata nggak berhasil. Ada satu lagi kemungkinan, cuma kemungkinan ini kecil. Kalau disebabkan oleh karena laptop lama nggak dipakai, yaitu ada problem di OS. Problem di OS maksudnya problem di Windows. Windowsnya ada yang korup komponennya. Penyebabnya apa? Kalau gara-gara lama nggak dipakai laptopnya, salah satu penyebabnya adalah adanya problem di hard disk. Mungkin ada yang bad sector, atau harddisknya memang sebelumnya sudah lemah karena lama gak dipakai, didiamkan. Ada sektor-sektor tertentu yang bad, yang menyebabkan tidak berhasil booting Windowsnya karena ada salah satu komponennya yang ada di sektor harddisk yang bad tadi. Ya, kalau ternyata itu semua tidak ada masalah, kemungkinan lain ya motherboard, ada problem di motherboard. Mungkin ada kondensasi di chipsetnya atau ada problem lain di motherboard. Tentu ini memerlukan proses analisa lebih lanjut. Siapa yang bisa melakukan analisanya? Tentu teknisi ya. Kalau sudah gini nanti teknisi yang akan melakukan pengecekan lebih lanjut.
Baik sahabat semuanya, itu tips untuk sahabat yang sudah mulai buka-buka laptop, mungkin ada problem karena kemarin liburan lama nggak dipakai. Mungkin ada masalah lain, silahkan tanya-tanya di kolom komentar. Insya Allah kita akan bantu sesuai dengan kemampuan kita. Insya Allah jumpa lagi pada video yang akan datang. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.